siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Gawat, Jenderal Gatot marah. Pengajian umat Islam dibubarkan oleh rezim komunis. Simak video ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Kabar NKRI aktual dan terpercaya. Ya, persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Tidak ada satupun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Tidak ada. Mau nantang silakan. DITI, Karmusakar, komunisme aja nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, yang Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Meniru pada piagam Madinah, merangkul semuanya. Kaum Quraisy pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi, tidak pernah diapa-apakan. Bayangkan merencanakan pengajian Ramadan, tiba-tiba tempatnya dicopot karena dianggap mengajarkan atau menyebarkan radikalisme. Apakah memang itu ya? Jangan-jangan saya ngetil, kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang dengan koruptor. Jadi jangan dilupakan bahwa di dalam Pancasila, dan kita tahu sila-sila Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45, itu ada hak untuk negara mengakui ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara mengakui hak warga negara, hak penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi sobat era sekalian, saya rasanya agak lucu ya. Hal-hal seperti ini harus izin direksi. Ini kan sebuah kegiatan yang kalau di kampus itu kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang nothing to do dengan kinerja perusahaan, kecuali kalau kegiatan-kegiatan ini misalnya berdampak luas bagi perusahaan, kan baru perlu izin direksi. Tapi kalau kegiatan ini ya katakanlah bisnis as usual, kita cek apakah dulu juga perlu menggunakan izin direksi untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Saya membayangkan besok-besok jangan-jangan nanti izinnya lebih tinggi lagi, Menteri BUMN. Bayangkan, mau memanggil penceramah di BUMN, izin Menteri BUMN. Sekali lagi sobat era sekalian, saya berpikir ya, jangan sampai kemudian pemerintahan Presiden Jokowi ini dicap anti-Islam. Nanti orang bilang, wah Islam kan banyak, bukan hanya Islam menurut dia. It's okay, itu semua harusnya tidak kita isi dengan cap untuk mengatakan kelompok ini radikal atau tidak dan lain sebagainya, kecuali kalau yang bersangkutan itu betul-betul melanggar konstitusi, melanggar hukum ya, melakukan provokasi untuk melakukan tindak pidana. Selama yang bersangkutan hanya mengajarkan akidah, dan akidah itu keras, contoh misalnya lawan koruptor misalnya, itu kan hal yang baik ya. Majelis Ulama Indonesia menyayangkan keputusan Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI yang membatalkan jadwal kajian Islam menjelang bulan suci Ramadan.
Pembatalan itu terkait beberapa ulama yang dinilai radikalisme. Sejumlah penceramah atau ulama yang diundang tapi kemudian dibatalkan, di antaranya Ustadz Firanda Andirja, Kiai Haji Khalil Nafis yang juga pengurus MUI Pusat, Ustadz Rizal Yuliar Putrananda, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan Ustadz Subhan Bawazir. Bahkan karena kejadian itu, pejabat Pelni yang terlibat mengundang para penceramah tersebut dicopot dari jabatannya. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi, menilai pembatalan dan pencopotan pejabat Pelni merupakan arogansi kekuasaan yang melukai perasaan umat Islam. Pembatalan jadwal pengajian Ramadan oleh direksi PT Pelni dan pencopotan petugas yang menangani masalah kerohanian di PT Plat Merah itu adalah bentuk nyata arogansi kekuasaan. Kebijakan tersebut melukai perasaan umat Islam dan bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ujar Muhyiddin Junaidi. Muhyiddin menilai pembinaan mental spiritual di kalangan karyawan atau karyawati di BUMN merupakan bagian integral dari agenda pengembangan SDM yang punya integritas tinggi kepada bangsa dan negara. Karenanya, menurut dia, ceramah agama sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kepada perusahaan. Dengan demikian, kerugian dan hilangnya aset negara bisa diatasi. Kasus penyalahgunaan dan penyimpangan juga bisa diatasi. Seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang aktif dan kreatif dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan mental spiritual. Bukan sebaliknya, diancam dan dikenakan sanksi berat. MUI minta agar para petinggi negara ini sadar supaya berhenti mengaitkan tindak kekerasan dengan perilaku umat Islam. Sebelumnya, Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budiantoro. Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budianto. Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budiarto alias Kang Dede menyebut kegiatan dengan bertemakan Ramadan memperkuat dan memperteguhkan iman itu dibatalkan karena tidak mendapat izin dari jajaran direksi. Sehubungan flyer info penceramah dalam kegiatan Ramadan di lingkungan PT Pelni dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas, perlu saya sampaikan bahwa panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadan belum ada izin dari direksi. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dibatalkan, tulis Kang Dede dalam unggahan Twitternya. Dede juga mengatakan bahwa pejabat Pelni yang mengundang para ustadz tersebut akan dicopot. Dia menilai para penceramah yang diundang tersebut kebanyakan mempunyai pemikiran radikalisme. Selain itu, pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN. Jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun. Berangus. Bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Jadi jangan dilupakan bahwa di dalam Pancasila, dan kita tahu sila-sila Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45, itu ada hak untuk negara mengakui, ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara mengakui hak warga negara, hak penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Jadi sobat era sekalian, hal-hal seperti ini